Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini tafsir juz amma. Alhamdulillah kita sudah sampai di tafsir surat Al-Qari'ah. Sebelum masuk di situ saya bawakan satu hadis pengantar tentang pentingnya memahami Al-Quran, memahami tafsirnya. Sebagaimana sering diulang bahwa memahami makna Al-Quran itu lebih dibutuhkan. Karena itu yang bisa menghidupkan hati. Artinya hati bisa hidup, bisa bermanfaat kalau dia mengerti maknanya. Ketika dia membaca, ngerti maknanya, ngerti tafsirnya, ketika dia baca itu sama dengan dia memantik hati untuk hidup, untuk bersemi dan bangkit hatinya, bangkit untuk beriman, bangkit untuk beramal, cinta kepada Allah itu kalau mengerti. Maka membaca itu alat untuk menggugah makna. Disebutkan dalam hadis dari Abu Darda, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Abu Darda, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasakhasa bi basarihi. Rasulullah mengangkat pandangannya ke langit, summa qala, kemudian Rasul mengatakan, selesai melihat ke langit, beliau mengatakan, hadza awanun, ini adalah saatnya, atau sekarang ini waktunya, atau sekarang ini sedang terjadi. Yuhtalasu fihi al-ilmu minan nas. Sekarang ini ilmu sedang diangkat oleh Allah dari manusia. Itu Rasul masih ada ya. Beliau mengatakan seperti itu. Maka di antara kata di sini, pengangkatan ilmu itu dengan meninggalnya ulama atau karena manusia yang sudah mengerti tidak mau mengamalkan ilmunya. Sehingga bahasa kita itu menguap, ilmu itu hilang. Wakila ada juga maknanya ilmu diangkat itu mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya Rasul dan terputusnya wahyu. Hatta la yaqdiru minhu ala syai'in, sehingga manusia tidak mengerti tentang ilmu. Kalau ilmu sudah diangkat, manusia hidup dalam kejahilan. Yakni hatta la yastati'u al-wusul ila syai'in minal ilmi. Kalau ilmu sudah diangkat oleh Allah, orang tidak mampu lagi mencapai ilmu. Tidak ada yang menyampaikan ilmu. Fata'ajjaba rajulun minas sahabah. Dan ada seorang sahabat yang heran dengan sabda Nabi itu. Yang mengatakan ilmu sekarang sedang diangkat. Maka sahabat heran.
yaitu Ziyad ibnu Labid al-Ansari. Karena beliau heran dengan penjelasan Rasul, bertanya pada Nabi. Wa sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal kaifa yuhtalasu? Bagaimana ilmu bisa diangkat, bisa hilang? Nah, waqad qara'nal Qur'an, sementara kita sudah hafal Al-Qur'an. Kalau zaman kita kan sudah ada kajian khataman rutin. Bagaimana ilmu kok diangkat? Ai innal Qur'ana baina aidina. Al-Qur'an itu ada di tengah-tengah kita. Mungkin di rak-rak buku, di rak-rak rumah ada Al-Qur'annya, dibaca setiap pagi. Wa hafidna, dan kami sudah hafal. Al-Qur'an ada di dada-dada kami. Summa aksama Ziyadun, karena masih takut Ziyad itu bersumpah. Fa wallahi, demi Allah, lanaqra'annahu, kami akan bacakan, kami akan ajarkan Al-Qur'an ini. Nah, nisa'ana, pada istri-istri kami. Nanti istri kami tak ajari Al-Qur'an. Saking takutnya itu. Karena Al-Quran, apa kata Rasul? Rasul tidak mengatakan Al-Quran diangkat. Rasul bilang apa? Ilmu yang diangkat. Itu bagaimana ilmu diangkat? Al-Quran ada di kita sudah hafal. Wallahi, saya akan ajarkan Al-Quran pada istri-istri kami. Wa abna'ana, dan anak-anak kami. Kami akan ajari. Kami akan hafalkan biar mereka hafal, anak-anak kami. Masukkan tahfidz, ya. Istrinya juga dimasukkan tahfidz. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi heran, muta'ajjiban, heran. Sakilat ka ummuka, beliau mengatakan kepada Ziyad. Sakilat ka ummuka, maksudnya itu ibumu ketika kehilanganmu, wahai Ziyad. In kuntu la'udduka min fuqaha. Aku menggolongkan kamu ini termasuk orang fuqaha, orang-orang pintar. Kamu ini orang pintar, bahasa kita. Nah. Summa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjelaskan tentang tadi diangkatnya ilmu. Hadhihi Taurat wal Injilu indal Yahudi wan Nasara. Taurat dan Injil ada di tangan Yahudi dan Nasara. Orangnya ada, kitabnya ada. Mereka dibilang apa itu? Ahli kitab, ya. Nah, ahli kitab mereka. Tetapi ya mereka cuma tadi baca saja, nggak ngerti maksudnya, nggak ngerti maknanya. Apa bedanya dengan sekarang yang cuma hataman terus hafal Quran? Semua berlomba bikin pesantren tahfidz Quran untuk mencetak hufat, para penghafal-penghafal Quran. Kan sekarang menjamur seperti itu. Annahum lam ya'malu bima fiha, tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang di dalam Injil dan Taurat. Nah, di surat Al-Baqarah di awal Allah katakan apa itu? Wahum ummiyun, mereka itu ummi, kata Allah. Wahum ummiyun, mereka itu ummi, tidak mengerti apa-apa. La ya'lamunal kitab, tidak mengerti Alkitab. Mereka oleh Allah dibilang ummi. Padahal mereka ya pegang kitab. La ya'lamunal kitab, tidak mengerti apa itu kitabnya. Apa maksudnya? Hadis ini saya bacakan agar kita meningkat perhatiannya setelah kita menjadwal diri kita untuk baca rutin, kita tingkatkan dengan memahami maknanya.
karena itu lebih dibutuhkan lagi oleh hati. Nah, ini ahli kitab jadi contoh, mereka cuma baca, tidak mengerti maknanya. Walam yafhamu ma'anihima, mereka tidak mengerti makna Taurat dan Injil. Waharrafuha, bahkan mereka palingkan makna-maknanya. Famada tughni anhum. Kalau sekedar itu tidak ada manfaatnya. Nah, tidak ada gunanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Faqala Jubair wa huwa ibnu Nufair rawawil hadis an Abi Darda. Jubair mengatakan, beliau ini Jubair yang meriwayatkan dari Abu Darda. Beliau dengar dari Abu Darda sabda Nabi tadi. Oleh Abu Darda disampaikan ke Jubair gitu. Falakitu Ubadah ibnu Samit fakultu ala tasma'u. Tidakkah kamu dengar ilama yaqulu ahuka Abu Darda? Pernah enggak kamu dengar hadis yang disampaikan Abu Darda? Wa ka'annahu yuridu an yusabbita minal hadis. Kemudian Jubair mengatakan, Sadaqa Abu Darda. Loh, itu benar yang dikatakan Abu Darda. Nah, summa qala Ubadah bin Jubair, kemudian Jubair mengatakan, Ubadah bin Jubair mengatakan, apa Ubadah mengatakan kepada Jubair, in syi'ta, kalau kamu mau, wa aratta la uhaddisannaka bi awwali ilmin yurfa'u. Ini masih satu hadis dengan atas satu hadis diriwayatkan Imam Bukhari Tirmidzi. Kalau engkau mau, aku akan sampaikan satu hadis yang menjelaskan bi awwali ilmin yurfa'u, yaitu ilmu pertama yang diangkat minan nas, dari manusia, yaitu al-khusyu. Ilmu pertama yang diangkat oleh Allah apa? Al-khusyu. Beliau terangkan khusyu itu apa? Khusyu maknahu al-khosyah. Khusyu itu maknanya khosyah, takut kepada Allah. Ketika sholat itu takut. Muncul rasa takutnya kepada Allah. Ini juga kita susah menghadirkan rasa takut ya. Apalagi sampai nangis. Wah, itu kenikmatan besar kalau bisa mengeluarkan air mata karena takut. Ya, bukan karena kehilangan barang. Was-sakinah. Khusyuk itu maknanya khosyah, paduan dari rasa takut. Was-sakinah, tenang, tidak umek. Sholatnya itu tidak umek. Makanya kata Umar, kalau hatinya khusyuk dia tenang orangnya, tidak umek gitu, mainan jenggotnya, mainan tangannya, lihat jamnya, ya banyak. Kata Umar, kalau hatinya khusyuk. Ini mana khusyuk itu apa? Khosyah, sakinah, tawadu. Tawadu apa? Merendah kepada Allah. Ini kandungan khusyuk. Sumaqala yusiku, sebentar lagi. Antadkhula masjida jama'atin. Sebentar lagi kamu akan masuk masjid jami'. Nah, fala tara fihi rajulan khashi'an. Masjid jami' itu banyak isinya. Di sini mana masjid jami'nya? Di bawah. Oh, di kepanjang. Kata Rasul SAW, sebentar lagi kamu akan masuk ke masjid jami', banyak orangnya. Tapi kamu tidak, fayaqiful muslimu fi sholatihi, muslim berdiri tegak dalam sholatnya, lahian.
yang di sana tidak ada satupun yang khusyuk. Oh, sampai seperti itu. Ini pentingnya apa? Kita mengerti tafsir. Karena kalau ngerti tafsirnya, kita ketika baca itu ikut hadir. Nah, dengan hadirnya tafsir yang telah kita pelajari itu yang disebut dengan hati hidup. Allah ingatkan juga dalam surat Qaf ayat 38. Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya Al-Qur'an itu ladzikra. Ladzikra itu pemberi peringatan. Liman kana lahu qalbun. Pemberi peringatan Al-Qur'an itu liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang mempunyai hati. Tapi Al-Quran itu tidak bisa bermakna apa-apa. Tidak bisa bermanfaat apa-apa bagi orang yang tidak punya hati. Gitu ayatnya. Berapa ada orang tidak punya hati? Yaitu Allah mengatakan. Orang yang tidak mengerti maknanya, mengerti tafsirnya, oleh Allah dikatakan orang tidak punya hati. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah, utlubu qalbak atau utlubul quluba, carilah hatimu fi salasatin, di 3 tempat. Inda sholah, pertama ketika sholat. Yang kedua inda qiraatil Qur'an, ketika baca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga inda zikri, ketika berzikir. Kalau di 3 tempat ini kamu enggak mendapati Allah, tetap busung sholat, gak nyambung ya. Baca Quran ya kodoh gak nyambung. Zikir juga baca subhanallah kan cuma lisannya aja, enggak tahu apa itu Mas. Maka kata Rasulullah, kata beliau Ibnul Qayyim, fas'alillaha al-qalba. Lucu enggak? Sampai kangen, Pak. Enggak. Kata Ibnul Qayyim, mintalah, berdoalah kepada Allah. Minta kepada Allah apa? Hati. Nah, Allah mengatakan tadi, surat Qaf ayat 35, ayat 36. Mana ya surat Qaf? Oh ini. Ayat ke-7. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu ladzikra liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Au al-qasam'a, atau orang yang di sini apa? Menggunakan pendengarannya. Alqa sendiri artinya melemparkan, menaruh. Artinya fokus, kalau jenengan ngaji itu fokus. Hatinya itu dibuka, fokus mendengarkan tafsir. Di hadis lain dikatakan qalbun hayyun. Qalbun hayyun, hati yang hidup. Kalau ini orang yang punya hati. Berarti kalau orang itu tidak bisa mengambil makna, tidak mengerti makna tafsir Al-Quran, itu sama dengan orang yang tidak punya hati. Tidak punya hati. Loh, hatinya di dalam ada tapi masih, bahasa kita itu serep ya. Serep apa namanya? Masih tersimpan rapi.
hatinya, belum digunakan. Orangnya sudah umur 70. Kurang ngerti-ngerti mana Al-Quran, mana hatinya. Tersimpan rapi. Loh itu mati namanya. Allah mengatakan, awamangka namaitan fa'ahyainahu. Apakah orang yang telah mati, kemudian kami hidupkan. Dihidupkan oleh Allah dengan cara dihadirkan ke majelis ilmu untuk mempelajari tafsir makna Al-Quran. Yang telah lalu kita bahas bahwa makna-makna Al-Quran itu seperti air dengan tanaman. Bagaimana tanaman yang tidak disiram, itu sama dengan hati tidak diajak ngaji. Mati hatinya. Orang yang telah mati hatinya, dia telah mati sebelum mati. Badannya itu kuburan berjalan atau bangkai hidup. Ada bangkai hidup. Nah, jadi di sini usahakan jangan cuma seminggu sekali kita belajar tafsir Al-Quran. Karena itu lebih kita butuhkan sebagai makanan hati, penerang hati, penghidup hati. Karena nilai manusia itu di sisi Allah hatinya. Jangan kayak orang Yahudi, Nasrani tadi, ada kitabnya, tapi tidak memberi manfaat. Sementara umat Islam ini kata Rasul akan mengikuti mereka. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti jalannya, cara-caranya orang sebelum kalian. Sibron bisibrin, dira'an bidira'in, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Ikut terus pada cara-cara ahli kitab. Hatta lau dakhalu juhrodobbin, sampai kalau ahli kitab masuk lubang biawak, la dakhaltumu, kamu ikut terus. Nah, kelihatan orang Nasrani memperingati kelahiran nabinya ikut. Ya. Cuma diganti bahasanya aja. Tapi caranya persis. Apa tujuannya persis, memperingati hari kelahirannya. Kalau umat Islam bukan hanya nabinya, bukan hanya kelahiran Tuhannya. Umat Islam sampai guru-gurunya, sampai mbah-mbahnya, haul namanya. Nah, itu jahili. Kita masuk ke tafsir surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah ini namanya, kalau diterjemah hari kiamat. Mal-Qari'ah, hari kiamat. Kalau jenengan punya kitab Quran terjemah itu diartikan hari kiamat. Nah, hari kiamat itu namanya banyak. Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, ya. Di antaranya apa ini? Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa itu Qari'ah? Diulang berapa kali ini? 3 kali. Dan seterusnya, al-basmalatu taqaddamal kalamu 'alaiha. Tafsir basmalah. Jadi kita fokus harus mengerti maknanya, tafsirnya. Karena itu merupakan makanan pokok hati. Al-Qari'ah ismu fa'ilin min qara'a. Al-Qari'ah itu isim fa'il itu nama pelaku. Min qara'a, qara'a ini kata kerja. Qara'a yaqra'u qari'un. Kalau muannasnya, perempuannya qari'atun. Qara'a itu kalau di kamus maknanya ketukan. Tapi kalau hari kiamat bukan ketukan maknanya, dentuman. Bahwa kejadian kiamat itu mendentum keras. Nah. Wal muradu allati tuqra'ul qulub.
menggelegar ya, atau selain mendentum gelegar ya. Yang gelegarnya itu sampai menggelegar di hati. Wa tafazza'aha, dan mengkacaukan, menggoncangkan hati. Kacau hatinya. Wa dzalika indan nufhi fisur, yaitu ketika ditiupnya sangkakala. Tiupan pertama. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa yauma yunfahu fis-suri, pada hari ditiupnya sangkakala. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Maka faza'a sendiri artinya kacau. Coba kita lihat di sini diartikan apa? Surat An-Naml. Wa yauma yunfahu fis-suri, ketika pada hari ketika sangkakala ditiup, sehingga terkejutlah. Di sini diartikan terkejut. Tapi terlalu rendah maknanya ini, diartikan terkejut ya. Lu gitu toh. Nah, jadi kalau di tafsirnya fazi'ah itu kacau sampai meninggal kan, meninggal semua. Masa kaget toh sampai meninggal. Man fis samawati wa man fil ardi, semua yang di langit dan di bumi. Illa man sya'allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki tidak meninggal. Itu fazi'ah kurang tinggi kalau diartikan terkejut. Apa yang pas? Fahiya taqra'ul qulub, maka tiupan itu menggoncang hati. Ba'da qara'il asma, setelah menggoncangkan telinga. Tadi telinganya terdengar gelegarnya tiupan itu. Wa hadhil qari'atu hiya qari'atun azimatun, karena ini dentuman yang besar. La nadhira laha, dentuman yang tidak ada tandingannya. La nadhira laha qabla dzalika, belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya misalnya manusia bisa membuat dentuman terbesar pun itu tidak ada apa-apanya dibanding apa? Al-Qari'ah. Misalnya bom di dunia jadikan satu ya, diledakkan di mana gitu. Jangan di darat, di laut. Biar yang mati hewan ikan saja, kita goreng. Nah, dikumpulkan seluruh peledak di dunia, diletakkan sana, mendentum. Mungkin buminya goyang-goyang sedikit, tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding dentumannya apa ini? Al-Qari'ah. Wahya min asma'i yaumil qiyamah. Maka Qari'ah ini dijadikan oleh Allah sebagai nama hari kiamat. Supaya ketika kita membaca Al-Qari'ah, terbayang di hati kita, bangkit hati kita, ngerinya nanti Al-Qari'ah itu. Kama tusamma Al-Ghasyiyah, sebagaimana hari kiamat itu juga disebut dinamakan Al-Ghasyiyah wal Haqqah. Nah, wa qauluhu mal qari'ah, kemudian Allah bertanya, mal qari'ah, apa itu qari'ah? Ma di sini guna istifham, kalimat tanya, kata tanya bimakna ta'zim, dengan yang bermakna ta'zim, pengagungan. Tafhim sama pengagungan. Artinya kenapa Allah tanya? Tadi kan sudah diterangkan, Al-Qari'ah kita sudah paham semua. Kemudian Allah masih tanya, wah ini berarti masalah besar. Gitu. Ma hiyal qari'ah allati yanuhu anha. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa itu qari'ah?
Masih tanya lagi Allah Azza wa Jal. Hada ziyadatun fit tafhim wa ta'zim. Allah tanya lagi untuk menambah uh, takzimnya. Artinya Qari'ah ini bukan perkara yang boleh kita remehkan. Nah, buat tahwil itu genting. Nah. Yani ayu syai'in u'allimuka an hadhil qari'ah. Apa yang telah kamu ilmui tentang qari'ah ini? Ai ma a'zamuha wa ma asyaddaha, apa yang lebih besar lagi dari qari'ah? Summa bayyana mata takunu, kemudian Allah terangkan kapan itu qari'ah terjadi yang demikian dahsyatnya. Nah, faqala jalla wa ala, Allah mengatakan yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu karena dahsyatnya qari'ah tadi, dentuman telinga peka, karena kerasnya dentuman, hati gejolak, kacau. Annaha takunu fi dzalikal waktu. Itu terjadi manusia itu sampai seperti ini. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Seperti pada hari itu manusia seperti laron al-mabsus yang beterbangan ketika baru keluar dari lubangnya. Hina yahrujuna min kuburihim, manusia ketika keluar dari kuburnya seperti laron. Kalau ini keluar ini sudah tiupan kedua, ya. Qalan ulama yakununa kal farasil mabsus wal farash huwa hadat tuyur as-saghiratu, itu hewan kecil yang terbang, alladzi tatazahama inda wujudin nar, yang dia berdesak-desakan kalau melihat api. Filaili di malam hari. Jadi dia keluarnya malam hari, berebut untuk menuju ke sana. Itu apa kira-kira itu? Apa? Laron, ya. Laron itu kalau ada api, dia moroh ke sana, berebut ke sana. Keluar dari lubangnya, ada lampu ke sana. Wahia dha'ifatun, dan hewan ini yang terbang ini lemah. Wa takadu tamsi biduni hadyin, dan dia karena kacaunya keadaan, kalau laronnya ini dia terbang tanpa arah. Wa tatarokama, dan tatarokam itu berdesak-desakan. Wa rubama, kadang karena berdesak-desakan dan tanpa arah tadi, taqa'a finnar, dia jatuh di api. Wahya la tadri, itu kondisi dia tidak tahu bahwa api itu membahayakan dirinya. Ini juga gambarkan manusia di dunia ini. Di hadis lain Rasulullah katakan kalian itu kayak laron. Maunya itu kalian itu menuju api. Sampai aku pegangi pinggang kalian. Maksudnya Rasul kok dipegang pinggangnya. Ya kalau tangannya gampang ucul, kalau pinggangnya mending. Ya. Tapi itu pun kebanyakan manusia kan kudu moroe nang api tersebut. Fahum yusabbihuna al-firas fi dha'fihi. Manusia disamakan dengan laron karena lemahnya. Wa khiratihi, dan karena bingungnya, wa tarakamihi wasiyarihi ila ghairi hadyin. Dia bergerak tanpa arah. Ini juga nanti ketika hidupnya sangkakala pertama kondisi seperti itu.
Ini kalau zaman sekarang kita bisa ngetik di YouTube kalau terjadi gempa dahsyat ya. Bagaimana orang? Lari keluar dan larinya kemana dia? Maunya lari kemana tanpa arah? Pokoknya lari, teriak-teriak. Nah, nanti Korea ini kayak gitu. Dia lari kemana bingung. Anaknya ditinggal. Yang hamil sampai jatuh. Sampai semua beruban. Karena lama dahsyatnya ini. Bukan hanya sehari doang kemudian selesai, enggak. Diriwayatkan itu arba'in. Bunyi hadisnya arba'in. Sehingga timbul banyak tafsir. Arba'in apa? 40 apa? Ada 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Nah, tapi rata-rata tafsir itu tahun ya. 40 tahun kondisi genting kayak gitu. Wal mabsus yakni al muntashir, seperti belalai yang muntashir itu bertebaran. Tadi bertebaran tidak tahu kemana. Yang timur ke barat, yang barat ke timur, yang utara ke selatan, selatan ke utara. Tanpa arah, kacau. Bahwa kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, yahrujuna minal ajdasi. Nanti ini kedua. Setelah mereka mati semuanya, mereka keluar minal ajdas, dari kuburannya, ka'annahum jaradun muntashir. Kalau ini jarad itu belalang. Muntashir yang berterbangan. Muntashir ini bertebangan tanpa arah kemana, menyebar. Asalnya muntashir itu menyebar. Kata Syekh rahimahullah, "Lau tasawwarta hadzal mashhad." Kalau kamu tergambar, kalau tergambar pada dirimu, pada akalmu kejadian ini, yahrujun nasu min kuburihim ala hadzal wajhi. Setiap hidup sangkakala kedua manusia keluar dari kuburnya seperti dalam keadaan seperti ini. Keluar bingung mau kemana. La tasawwarta amron adziman. Maka kamu akan mempunyai gambaran, bayangan, ilmu tentang amron aziman. Perkara yang sangat mengerikan. La nadhira lahu, kejadian mengerikan yang tidak ada tandingannya. Ini Allah sampaikan pada kita apa yang akan dialami manusia, termasuk kita-kita. Ngeri. Nah, terutama masalah pertanggungjawaban amalan itu lebih mengerikan lagi. Haula'il alamu min Adam ila antakumas sa'ati. Di alam ini mulai dari Nabi Adam manusia pertama sampai manusia terakhir. Kulluhum yahrujuna, mereka semua keluar, tidak ada yang tertinggal. Huruju rajulin wahidin fi anin wahidin. Dalam satu model, dalam satu waktu. Satu waktu langsung. Itu dia langsung hurut. Dan sudah berkumpul di mahsyar. Al-kuburu al-mubsirah fi syarikil ardi fi masyarikil ardi wa magharibiha. Mulai manusia dari timur sampai barat terkumpul nanti di suatu tempat, tidak ada yang tertinggal di alam kubur. Semua dikeluarkan oleh Allah. Wa min ghairil kubur, ataupun orang yang tidak sempat dikubur, dimakan ikan hiu, ya, atau dimakan serigala, makan singa, macan. Kata beliau di sini akalat husiba, dia dimakan binatang buas. Au ma asbahadzalika, atau tenggelam atau hilang, mati,
nggak sempat dikubur. Kulluhum semuanya sayahrujuna mirratan wahidatan. Semua yang dikubur maupun yang tidak dikubur akan keluar dalam satu tiupan tadi, serentak keluarnya. Yasuluna wa yajuluna fi hadhil ardi. Kemudian sudah berdiri di muka bumi semuanya, enggak ada yang tertinggal. Kemudian Allah katakan, amal jibalu. Tadi apa? Yauma yakumun nasu kal farasil mabsus. Terus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Karena beliau lanjutkan, di sini ayatnya enggak diangkat ya. Wa amal jibalu kal ihnil manfus. Diartikan apa itu? Oke, terjemahnya dulu. Surat Al-Qari'ah. Kal ihwa. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Adapun dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Di sini ayat keberapa tadi? Ayat kelima. Seperti gunung yang berhamburan. Biasanya yang berhamburan itu yang ringan-ringan. Kapas, kain, sampah. Nah ini gunung. Amal jibalu wahya tilkal jibalul azimah. Adapun gunung yang oleh Allah dikatakan berhamburan, yaitu gunung yang kokoh ini, ar-rasiyah. Ar-rasiyah itu yang menancap, as-salabah dengan kuat. Karena dulu bumi itu goyang, gerak terus oleh Allah dipaku dengan gunung itu. Fatakunu kal ihnil manfus. Itu pun yang kokoh kuat itu bisa, kata Allah, seperti apa? Kal ihnil manfus. Seperti bulu yang berhamburan. Al ihnu as-saufu. Ihnu itu maksud artinya itu sauf. Sauf itu bulu. Atau kadang diartikan kapas. Makanya ada, mungkin Bapak-bapak dengar ada kelompok sufi, ya. Sufi. Sufi ini dari sini. Maknanya apa berarti? Bulu. Bulu domba, wol itu yang terbuat dari bulu domba itu sufi bahasa Arabnya. Sufun kayak gini. Maka kelompok sufi ini menyandarkan pada bulu kambing, menunjukkan dia kesederhanaan, zuhud katanya, tidak pernah berpikir dunia, tidak terlalaikan oleh dunia. Jadi dia hidupnya pasrah, tawakal. Nah, biasanya orangnya suka jalan kemana tanpa arah, pasrah ya. Wakila ada juga yang mengartikan ihn itu maknanya al-qatnu. Qatnu itu bahasa kita katun. Sudah apa katun? Kapas, ya. Jadi nanti gunung itu seperti kapas. Nah, saking dasarnya barang yang paling kuat, siapa bisa mindah gunung, ya. Ngangkat gunung. Itu hanya ada di angan-angan, ya. Nggak ada kenyataannya orang. Meluk saja nggak bisa orang. Al-manfus al-mub'asirah. Ai anna hadhil jibala
Ba'da angkanat solbatan, setelah dia kokoh, qawiyatan kuat, rasikhatan sangat dalam, takunu mithlul ihnil manfus. Nanti seperti kapas. Gunung Semerunya sudah enggak di situ. Sudah terbang kemana. Nah ini yang terkuat, yang sangat kuat kayak gitu, bagaimana manusianya ya. Awil qatanil mub'asirah, atau seperti kapas yang berterbangan. Sabaun nafasathu biyadika, apakah kamu tiup dengan di tanganmu atau karena kena angin, yakunu khafifan, maka kapas itu jadi ringan. Ya tatoyaru, kapas itu ya tatoyaru bisa terbang ma'ad narihin, walaupun anginnya kecil. Kapas itu angin kecil saja dia bisa terbang. Mungkin kita lewat mana itu, jalan mana yang ada ini, ada pohon randu ya, kanan kiri itu kalau musim buah kapuknya kan berjatuhan. Itu kan lari kena angin apa dikit udah kayak gitu. Wa qad qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, Allah menerangkan di ayat lain, annal jibala takunu haba'an munbassa, bahwa gunung itu nanti seperti debu yang terbang. Kalau ini seperti bulu yang berterbangan, mungkin bulu lebih ringan lagi dari debu. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa. Saking ini menjelaskan ngerinya, dahsyatnya Al-Qari'ah, sampai gunung-gunung seperti itu. Wa qala jalla wa ala, Allah mengatakan di ayat ini, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, sampai gunung-gunung seperti kapas yang berterbangan. Nah, fa'amma man sakulat mawazinuhu, adapun orang yang berat timbangannya, bahwa fi isatin radiyah, dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Radiyah sendiri maknanya yang ridho. Nah, hidupnya itu ridho. Ridho itu rela. Dan itu termasuk sifat hati yang bagus, yang dipuji oleh Allah, menggambarkan kebahagiaan seseorang ketika orang itu ridho. Rasulullah mengatakan, dzaqatul iman, orang itu akan merasakan manisnya iman. Tafsir manisnya iman, kebahagiaan hidup, ketenangan hati. Siapa itu? Orang yang mengatakan di pagi hari, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Ridho oleh Allah, ditakdirkan apapun ridho, menjalankan sholat dengan penuh keridhoan. Ridho itu tidak berat. Yang berat itu biasanya nafsu-nafsu itu yang berat, enteng. Nah, belum, masih ada yang lebih tinggi dari ridho. Apa? Ikhlas. Itu Pak Gun kayaknya beda. Apa Pak Gun? Ya, itu artinya ikhlas. Ada yang lebih tinggi dari ridho saja. Ridho saja kata Rasul sudah seperti itu. Dan itu hukumnya sunnah, ridho itu hukumnya sunnah. Tidak wajib. Kenapa sunnah? Saking beratnya orang itu berpisah, atau saking susahnya orang itu memerangi nafsu. Nah, kalau sabar kan wajib.
Tapi ridho itu sunnah. Disuruh misalnya dikaruniai harta banyak, sawah luas, suruh suruh serah, diminta oleh Allah hartanya untuk diserahkan di jalan Allah. Kan Allah mengatakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, kan ayatnya seperti itu semua ya. Berperanglah, berjihadlah dengan harta dan jiwa dan dirimu. Itu kan berat. Tapi kalau ridho enggak berat. Enteng ridho itu. Kapan orang dikatakan ridho? Kalau dia bisa melepas dirinya dari nafsu. Kalau belum bisa ya nggak bisa. Disebut rodiyah di sini, rodi. Tapi ada yang lebih baik dari ini. Apa itu? Syukur. Nah, bersyukur itu. Hanya kan kita akan disuruh korbankan hartanya bersyukur. Kalau kita orang yang masih terikat nafsu, kok enak? Kan gitu. Saya dari kecil banting tulang, peras keringat, enak saja. Nah itu yang bilang gitu siapa itu? Nafsunya. Kalau ridho, Rasulullah ya pernah ya ada orang kampung datang. Rasul minta apa yang? Oh ya itu bawa kambing, satu lembah, itu 10-20. Sampai dia pulang ke kabilahnya, ya kaum, udkhulul Islam, masuklah Islam. Muhammad itu kalau memberi tidak takut fakir. Banyak masuk Islam, kaumnya masuk Islam semua, pingin dapat apa? Kambing. Tapi ya enggak apa-apa, asalnya kepingin dapat kambing. Tapi dengan paham Islam, lama-lama enggak butuh kambing, lebih butuh Islamnya. Kalau ada yang bilang, laopo mas sampean nemen ngaji, enggak diamalno. Mending aku gak ngaji tapi ngamalno. Banyak buat itu ya. Nah, bener apa enggak itu? Salah ya. Yang bener. Yang ngaji dan amal gitu. Nah, kalau orang bersyukur namanya syakir. Orang yang bersyukur. Yang tertinggi, yang bersyukur yang tertinggi, dia tidak, karena masih ada dua, orang bersyukur tertinggi itu ada dua. Yang pertama, dia masih membedakan keadaan. Di hatinya masih terasa perbedaan. Anaknya mati misalnya, sedih, susah. Nah, tapi ketika dapat uang banyak, gembira. Artinya ketika kondisi baik, dia senang. Artinya ketika dia ditimpa musibah, bangkrut atau apa, gagal panen, dia sumpek. Kalau ada iman, tidak stres. Tapi nggak enak. Terus syukurnya apa? Dia bersyukurnya tidak mengeluh. Tidak sampai terucap. Tidak sampai mengeluh. Dia jaga hatinya, sudah takdirnya. Gimana lagi? Terus zaman susah apa enggak? Susah apa enggak? Ya apa ya? Ya jenenge kena musibah. Terus ngersulo? Enggak. Nah, itu membedakan, masih beda, membedakan. Keadaan enak dan tidak enaknya itu masih dibedakan. Yang tertinggi tidak membedakan. Yang tertinggi tidak membedakan. Bahkan ada di atasnya lagi. Tidak membedakan itu maksudnya dia tidak merasakan sedih. Tidak merasakan susah ketika kena musibah. Nah, ya contohnya ini lele itu kan ribuan itu ngoromati kabeh ya. Sudah makanin tak piro itu ratusan jutaan. Enak saja mati. Nah,
Nah, itu kan takdir lainnya. Kalau masih ada sedih itu kalau yang lebih nomor 2 tadi tidak membedakan. Ada yang lebih tinggi, dia istahalla, istilahnya bahasa bahasa Arabnya itu istahalla. Istahalla itu menghibur diri. Nah, istahalla dari kata huli. Huli itu perhiasan. Kalau buka kitab fikih ada namanya zakatul huli. Zakat huli itu zakat perhiasan. Nah, istahalla maksudnya dia menjadikan musibah itu sebagai perhiasan dirinya, penghibur hatinya. Ya Pak, di Gus ya Pak. Lele mati ribuan penghibur. Kata orang kampung ini jan aku sih gak beres Gus. Ngaji ndendi iki. Enggak apa-apa, jangankan kita dibilang gila, Rasul ya. Oleh setiap Rasul itu dibilang oleh pengikutnya apa? Majnun, tukang sihir, bahkan ada yang dibunuh, dimusuhi. Nah, itu orang-orang baik. Sedikit sebelum saya tutup, kata Allah, kita nanti akan bahas tafsirnya ini. Faman sakulat mawazinuhu, maka orang yang berat timbangannya nanti ketika penimbangan amal, dia kehidupannya diridhoi. Dari itu, sebelum kita bahas tafsirnya, saya mengingatkan diri saya pribadi, keluarga, dan hadirin, dan semua yang mendengar untuk sebisa-bisanya beramal amalan yang memberatkan timbangan. Ada amalan ringan tapi berat di timbangan. Apa itu? Zikir ya. Membaca apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Masya Allah itu Rasul mengatakan kalimatani, dua kata. Khafifatani fil lisan, ringan di lisan. Sakilatani fil mizan, berat di timbangan. Maksudnya jangan hilang di otak kita, di akal kita itu kepingin menghadap Allah itu kondisi nilai timbangan kita itu berat. Nah, maka mumpung kita diberi keringanan lisan, mudah, itu bahkan ditambahi 2 lagi menjadi 4. Gimana itu bacanya? Subhanallah walhamdulillah. Terus wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu 4. Itu di tafsirnya ucapan 4 kalimat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Misalnya ada seseorang mempunyai kekayaan sebanyak dunia ini, sebesar dunia. Itu ada ternyata yang lebih baik, nggak usah kerja. Apa itu? Itu tadi. Baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Masyaallah, ya. Semoga Allah. Cuma yang bisa mengamalkan itu hanyalah orang-orang yang Allah beri taufik. Orang-orang yang diberi hidayah untuk diperberat timbangan amalnya nanti. Semoga kita semua termasuk golongan itu. Yang diberatkan timbangan amalan kita, diberi taufik, mudah, ringan, membaca apa tadi? Subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim. Diam-diam masih sampai macul kan enggak apa-apa Pak Mian. Ya. Itu kan pacul kerjaannya apa? Tangan. Nah ini kerjaannya apa? Lisan dan hati. Jangan lisannya saja. Tapi hatinya harus hadir ikut. Subhanallah itu apa? Maha suci Allah itu bersih dari kurang. Dari celah, dari kekurangan. Wa bihamdihi. Apa wa bihamdihi? Maha terpuji. Allah itu maha terpuji. Saya diberi kesehatan, iso macul. Umur tumbuhan tanaman saya bisa tumbuh dengan bagus. Alhamdulillah ya. Subhanallahal azim. Allah itu maha agung.
Kalau di yang 4, subhanallah, walhamdulillah. Syukur kita diberi mata, bisa lihat tanaman indah, tanamanku bagus-bagus. Walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah, yang diibadahi. Ketika dengar adzan, ditaruh paculnya. Karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Malah ikut apa, gak mau naruh paculnya. Itu merusak namanya. Terus yang keempat apa tadi? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allah itu maha besar. Itu maksudnya faham yang diucapkan itu oleh hatinya. Ketika lisannya membaca subhanallah, hatinya ikut. Karena berzikir itu bertingkat juga, yang terbaik kalau menyatu lisan dan hatinya. Yang kedua, hatinya saja. Yang ketiga, lisannya saja. Lisannya saja busung. Lisannya saja busung. Nah, Allah alam bisawab. Semoga ini bermanfaat bagi meningkatkan iman dan takwa kita. Semoga ayat ini menghidupkan hati-hati kita. Semoga Allah mengerunikan kefahaman pada agama Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.